Tuhan itu ada beberapa atau sebenarnya pemahamannya yang berbeda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ustadz Khalid Basalamah dikenal sebagai salah satu penceramah atau pendakwah yang kerap memberikan ceramahnya di beberapa daerah di Indonesia. Ceramah agamanya juga banyak ditemukan di YouTube dan media sosial lainnya. Ustadz Khalid Basalamah termasuk salah satu ustadz dengan jumlah subscriber terbanyak sejak ia bergabung di YouTube tahun 2013 silam. Isi ceramahnya banyak mengkaji tentang persoalan dalam agama Islam dengan rujukan Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para ulama lainnya. Ustadz Khalid Basalamah lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1975 di kota Makassar. Nama lengkapnya adalah Khalid Zid Abdullah Basalamah. Beliau merupakan keturunan Arab dari daerah Hadramaut Yaman. Hal tersebut terlihat dari nama belakangnya yang memiliki marga Basalamah. Letaknya berada di Jazirah Arab bagian selatan. Penamaan marga dipilih berdasarkan kabilah, tempat, asal, sejarah dan juga kebiasaan, serta sifat nenek moyang tersebut. Ustadz Khalid Basalamah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Madinah. Sementara gelar magister, beliau selesaikan di Universitas Muslim Indonesia. Dan gelar doktornya diperoleh di Universitas Tun Abdul Razak Malaysia. Saat ini beliau lebih banyak mengisi waktunya dengan menjadi seorang penceramah. Mengisi kajian Islam dari masjid ke masjid. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau selalu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, serta dari pemahaman para sahabat serta ulama yang lainnya. Sahabat beriman, belum lama ini, Denny Sumargo yang dikenal dengan sebutan P-Basket sombong menjadi perhatian netizen. Hal tersebut dikarenakan dirinya berdiskusi dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai agama Islam dalam podcastnya. Kala itu Ustadz Khalid Basalamah menjadi lawan diskusi Denny Sumargo soal pemahaman mengenai agama Islam. Denny Sumargo lantas mengajukan beberapa pertanyaan yang kerap terlintas di dalam benaknya. Salah satunya mengenai Tuhan yang ada di setiap agama, apakah hanya ada satu Tuhan atau pemahamannya yang berbeda? Menanggapi hal tersebut, Ustadz Khalid Basalamah lantas menjawab, bahwa menurut agama Samawi, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam, Tuhan itu hanya satu, namun penyebutannya yang berbeda. Jadi kalau profetis, yang biasa diistilahkan bahasa sederhana agama Samawi, ya gitu. Yahudi, Nasrani dan Islam. Menurut sebagian pakar, mereka mengatakan itu agama profetis. Nah ini pasti Tuhannya satu. Pasti semua mengatakan Tuhan Allah. Cuma mungkin umat Islam mengatakan dalam lafaz bahasa Arab Allah. Mungkin teman-teman Nasrani Allah misalnya. Nah seperti itu. Tapi kan dia merucut kepada satu Tuhan. Ya. Terus apa perbedaannya? Orang-orang Yahudi, mereka membatasi keyakinan mereka kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada utusannya hanya sampai Nabi Musa. Udah selesai, setelah Nabi Musa, bagi mereka nggak perlu ada Nabi. Begitu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa adalah orang-orang dari Bani Israel. Itulah kaum Yahudi. Kan? Nah, teman-teman Nasrani, mereka beriman kepada Allah, mereka batasi sampai Nabi Isa. Kan begitu. Tuhannya tetap sama, Allah. Tapi nabinya sampai Nabi Isa. Nah umat Islam melengkapkan sampai Nabi Muhammad. Nabi Musa Nabi, Nabi Isa Nabi, Nabi Muhammad juga Nabi. Nah, jadi Tuhannya tetap satu. Satu. Nah bagaimana memahaminya sekarang ini? Masing-masing mengklaim dirinya benar. Nah, kalau masing-masing mengklaim dirinya benar, kita kan sulit untuk mengubah klaim seseorang gitu kan. Saya menganggap diri saya benar. Untuk meluruskan dia selama dia berpegang seperti itu sulit. Kecuali kita hanya bisa memberikan informasi saja. Harusnya seperti ini loh, tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Kita nggak mungkin paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Nah, kalau dalam Islam, kalau kita bicara lingkup agama Islam, ya, kami meyakini bahwasanya semua itu nabi-nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan misalnya, Isa bukan nabi, dia dianggap kafir oleh umat Islam. Musa bukan nabi, dia dianggap kafir. Nggak boleh dia yakini seperti itu. Tetapi, menyempurnakan imanan kepada Allah itu dengan melengkapkan dengan nabi terakhir, itu Nabi Muhammad. Agama, kalau dalam Islam itu cuma satu. Sebagaimana Tuhan satu, agama juga satu. Nah, kami sebagai umat Islam meyakini semua agama atau agama yang Allah turunkan itu cuma satu Islam. Kami sebagai umat Islam ini meyakini Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah nggak pernah turunkan agama lain. Dalam Al-Quran Allah gambarkan itu inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Lantas, jika agama yang paling benar hanya Islam,
kenapa ada agama lain di dunia ini, dan apa jadinya jika Tuhan lebih dari satu? Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Kalau agama Islam itu agama yang paling benar, kenapa ada agama lain? Sebutkan nama Presiden Amerika. A. Kiichi Miyazawa. B. Fidel Castro. C. Abdul Somad. D. Usamah bin Laden. E. Joe Biden. Asalnya Joe Biden, cuma Joe Biden. Yang betul berapa? Yang betul satu. Lalu kenapa disebutkan yang lain ini? Untuk menguji orang supaya bisa membedakan mana halal, mana betul, mana sah. Inna dina indallahil Islam. Kenapa Allah ciptakan babi, Pak Ustadz? Supaya orang memilah dan memilih mana kambing, mana babi, mana anjing, mana sapi. Hidup ini adalah ujian. Lalu kata Allah, Pak, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ciptakan diri manusia, kami kasih dua jalan, ada jalan kiri dan ada jalan kanan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dia pilih jalan kanan. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia dan merugilah orang yang memilih jalan kiri. Maka kita sudah dikasih Allah Ta'ala, inna sam'a, kasih telinga, dengar baik-baik. Wal basar, kasih mata, pandang baik-baik. Wal fuad, kasih hati dan pikiran, pikir baik-baik. Setelah itu kita disuruh memilih. Maka nanti akan ditanya, inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, adakah kau dengar telingamu untuk mencari pengajian agama Islam? Adakah kau gunakan matamu untuk menengok, membaca buku tentang Islam? Adakah kau gunakan hatimu, pikiranmu untuk memikirkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, tentang kebenaran-kebenaran Islam? Qul, katakan Muhammad, huwa, dia, Allah, Allah itu ahad. Mesti ahad, mesti satu-satunya, tidak boleh ada dua. Quran surah ke-21 ayat 22. Ya, dilogikakan kemudian dengan kuasa Allah ini, kenapa mesti satu, tidak boleh lebih daripada itu? Ya, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Ya, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah, logikanya sederhana, tidak perlu pakai dalil, kata Allah. Ya, kalau di muka bumi dan langit ini, di alam semesta, ada lebih daripada satu Tuhan, akan kacau ngurusnya nanti. Karena yang lebih dari satu akan punya pemikiran berbeda. Ya, Tuhan satu pengen turunkan hujan, yang lain tahan dulu katanya. Ya kan? Tuhan satu pengen turunkan azab, yang lain jangan dulu, rahmat dulu. Ya. Makanya kata Allah, tidak perlu banyak dalil. Ketika sifat Tuhan lebih daripada satu, maka memungkinkan terjadi kerusakan dalam mengatur apa yang akan diaturnya. Ya, jelas begini? Baik, karena itu, gambaran yang pertama, Qul, katakan Muhammad, huwallahu, sifat Tuhan itu bisa disebut dengan Tuhan, mesti beda dengan makhluk. Ahad. Ya, mesti satu, tidak boleh ada dua. Karena itulah, selain Allah nanti, ya, maaf, pelan-pelan, selain Allah akan disifati oleh Al-Quran diciptakan selalu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, dan segala hal selain Allah akan dicipta berpasangan supaya kalian sadar ini perbedaan antara makhluk dengan Tuhan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada jantan, ada betina, ada putih, ada benang sari. Semua makhluk diciptakan oleh Allah berpasangan untuk membedakan antara khalik dengan makhluk. Jelas di sini? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.